Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok 1, 2, dan 3 kami. Di sini saya Jona Ramadan akan melakukan presentasi awal. Untuk kelompok kami ada saya, Fatih Hafid Kali. Oke, yang pertama pendahuluan dan identifikasi masalah. Jadi di sini ada latar belakang masalahnya, itu ada 3 faktor utama yang kami angkat, yaitu pertama ketidaksadaran terhadap dampak kumulatif, di mana tuh mahasiswa tuh mungkin seringkali melakukan kebiasaan kecil yang mereka nggak sadar itu adalah mempunyai dampak besar di kemudian hari nanti. Kemudian yang kedua ada keterbatasan media edukasi konvensional, yang mana ini kekurangan media edukasi visual itu yang membuat mahasiswa tuh jadi bingung yang suatu hal yang buruk dan juga sesuatu hal yang baik. Yang ketiga itu dampak dari aktivitas sehari-hari, seperti penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan itu bisa membuat dampak yang lebih nyata, dampak yang lebih besar lagi di kemudian hari nanti. Oke, selanjutnya untuk part 2 itu PCD kami itu ide dari proyek kami itu adalah the butterfly effect simulation. Jadi konsep dari ide ini itu menghadirkan suatu sistem simual visual yang mampu mengubah data kebiasaan hari kecil mahasiswa itu menjadi suatu proyeksi dampak besar yang lebih nyata dan juga mudah untuk dipahami oleh para usernya. Nah, ini sangat sungguh relevan di zaman kita sekarang, di era kita sekarang, karena ini adalah hal yang sangat dekat di kehidupan mahasiswa. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh mahasiswa itu digambarkan, diimplementasikan ataupun divisualisasikan di aplikasi ini, di simulasi ini, sehingga itu akan membuat mahasiswa itu lebih ingat lagi tentang kebiasaan kecil yang mereka lakukan itu rupanya punya dampak yang gede, punya dampak yang besar di kemudian hari nanti. Oke, selanjutnya ide proyek The Butterfly Effect Simulation. Jadi konsepnya itu kami ingin membuat ini platform bertujuan menjadi media edukasi interaktif yang mengatasi keterbatasan informasi tekstual, sehingga mahasiswa itu dapat menyadari bahwa tindakan kecil hari ini itu sangat berharga dan juga dapat menentukan dampak besar di masa depan. Nah, sistem ini dia bekerja dengan cara mengolah input data kebiasaan yang sering tidak kita sadari ataupun yang sering kita sadari lah dampaknya secara langsung. Oke, selanjutnya untuk part 3 tujuan sistem. Nah, tujuan sistem ini itu dirancang untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam lagi bagi para mahasiswa tentang mengenai betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan ataupun kebiasaan sehari-hari yang bisa berdampak nyata pada era kedepannya, pada masa yang akan datang. Dan juga ini juga akan membantu user untuk memproyeksikan konsekuensi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering dilakukan dalam rentang waktu yang sangat lama, sehingga data itu dapat bersifat abstrak, yang dari awalnya abstrak menjadi lebih nyata dan juga lebih mudah dipahami. Dan ini juga mendorong perubahan kebiasaan mahasiswa agar menjadi lebih bijak dan juga bertanggung jawab. Oke, di sini mungkin ada sedikit gambaran untuk penyederhanaan data simulasinya. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman-teman. Saya serahkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fitur sistem. Pertama ada fitur fungsional growth. Pengguna dapat memasukkan data kebiasaan harian seperti penggunaan plastik sekali pakai, konsumsi listrik, dan mobilitas kendaraan pribadi untuk diproses oleh sistem basis dan simulasi dampak lingkungan di masa depan. Terus ada simulasinya, sistem menunjukkan simulasi akumulasi dampak dari data yang telah diinput, misalnya menampilkan tumpukan sampah plastik setinggi gedung rektorat atau emisi karbon yang setara dengan hilangnya pohon-pohon di area kampus. Oke. Selanjutnya ada fitur fungsional growth-nya update. Ada versi barunya. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui atau mengubah data kebiasaan mereka guna melihat bagaimana perubahan tindakan kecil hari ini dapat secara langsung mempengaruhi dan mengubah hasil proyeksi dampak visual di masa mendatang. Terus ada delete, riset simulasinya.
Pengguna memiliki kendali penuh untuk menghapus seluruh rekaman data atau mengatur ulang simulasi dari awal, memberikan kesempatan bagi pengguna untuk memulai pemantauan kebiasaan baru dan melakukan eksperimen simulasi dampak yang berbeda. Terus dapat 5 metode observasi. Kerangka kerja observasi A, E, I, O, U. Pertama, A. Analisis aktivitas dan lingkungan. Metodologi ini membedah aktivitas rutin pengguna seperti kegiatan di asrama atau sengaja di apotek, serta mempertimbangkan lingkungan kampus sebagai latar utama untuk memastikan simulasi terasa relevan dan dekat dengan kehidupan nyata. Terus ada interaksi dan objek. Observasi mencakup hubungan antar pengguna seperti komunikasi di grup WhatsApp serta penggunaan objek fisik atau artefak seperti gelas plastik dan charger yang menjadi variabel penting dalam menghitung akumulasi dampak dalam sistem simulasi. Terus fokus pada pengguna. Kerangka kerja ini menempatkan karakteristik mahasiswa dan aktor selain sebagai pengembangan sistem sehingga sistem dapat memahami kebutuhan spesifik setiap profil pengguna guna dapat meningkatkan kesadaran terhadap dampak jangka panjang dari kehidupan mereka. Selanjutnya akan dilakukan oleh konten. Sampai alur simulasi ya. Alur simulasi. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi di part 6 ada pengamatan dan simulasi berbasis aktor. Nah, di sini kami melakukan pengamatan terhadap yang pertama itu penghuni asrama. Yang pertama itu observasi interaksi sosial dan religius. Kami itu melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan rutin seperti yasinan sama untuk memahami bagaimana penghuni asrama menjalin kedekatan sosial sekaligus menjaga ketertiban lingkungan tempat tinggal mereka secara kolektif. Yang kedua, kami menganalisis pemanfaatan area fisik asrama mulai dari lantai 1 hingga lantai 2 guna memetakan bagaimana ruang komunal digunakan untuk aktivitas berkelompok dan koordinasi melalui grup WhatsApp penghuni. Yang ketiga, kami juga mencatat berbagai objek fisik yang terlibat dalam rutinitas penghuni seperti buku yasin dan perangkat komunikasi yang berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjalankan fungsi sosial dan keagamaan di asrama. Nah, di sini ada simulasi dampak lingkungan bagi siswa. Yang pertama itu input data kebiasaan harian. Mahasiswa melakukan penginputan data penggunaan barang-barang harian seperti plastik sekali pakai, konsumsi listrik, serta frekuensi penggunaan kendaraan pribadi ke dalam sistem simulasi untuk dianalisis lebih lanjut. Yang kedua, proyeksi akumulasi jangka panjang. Sistem secara cerdas memproses data tersebut untuk menghitung akumulasi dampak lingkungan yang dihasilkan selama masa studi 4 tahun. Mengubah data abstrak menjadi angka yang signifikan dan nyata. Nah, yang terakhir, visualisasi dampak yang kontekstual. Hasil simulasi ditampilkan dalam bentuk visual yang relevan dalam lingkungan kampus, seperti ilustrasi tumpukan sampah yang tingginya setara dengan gedung rektorat atau gedung kampus lainnya. Nah, di sini perbandingan emisi karbon secara nyata. Sistem menyajikan data emisi karbon yang dikonversikan ke dalam bentuk hilangnya pepohonan di area kampus, sehingga memudahkan mahasiswa memahami kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh perilaku mereka. Nah, yang kedua, interaksi perubahan data dinamis. Pengguna memiliki kemampuan untuk mengubah data kebiasaan mereka dalam aplikasi guna melihat secara langsung bagaimana perubahan perilaku kecil dapat menurunkan dampak negatif bagi lingkungan masa depan. Nah, selanjutnya akan disambungkan oleh teman saya yaitu Khalil Mudafara. Alur simulasi dan artefak. Tahapan operasional sistem simulasi penggunaan memulai dengan membuka aplikasi untuk mengumpul data kebiasaan harian, seperti penggunaan plastik atau listrik yang kemudian divalidasi oleh sistem guna menghasilkan visualisasi proyeksi dampak jangka panjang yang interaktif. Transformasi data menjadi representasi visual. Sistem memproses akumulasi data kecil selama periode tertentu, misalnya 4 tahun, untuk menciptakan simulasi nyata seperti tumpukan sampah plastik setinggi gedung rektorat atau emisi karbon serta hilangnya pohon kampus. Interaksi pengguna dalam
memanipulasi dampak. Melalui fitur CRUD, penggunaan dapat memperbarui atau mengubah data kebiasaan mereka untuk melihat perubahan dampak secara langsung. Alur simulasi dan artefak. Penggunaan artefak pendukung dalam aktivitas simulasi melibatkan berbagai objek fisik dan digital sebagai artefak, termasuk smartphone, laptop, gelas plastik, pengisi daya, serta formulir digital yang berfungsi sebagai jembatan antara aktivitas nyata dan input sistem. Relevansi artefak dengan profil aktor. Setiap aktor memiliki perangkat spesifik seperti buku Yasin dan grup WhatsApp untuk penghuni asrama atau resep dokter dan kantong plastik obat untuk pasien apotek yang semuanya terekam dalam sistem simulasi. Simulasi dampak pasien farmasi. Integritas sistem pemesanan dan pencatatan. Pasien melakukan pembelian obat secara digital melalui platform WhatsApp, kemudian memungkinkan sistem untuk mencatat serta melacak kebiasaan pengguna obat secara rutin guna pengolahan data simulasi lebih lanjut. Visualisasi dampak kesehatan jangka panjang. Sistem memproses data kebiasaan konsumsi obat untuk memproyeksi efek kesehatan di masa depan, sehingga pasien dapat memahami konsekuensi dari pola penggunaan obat yang mereka lakukan saat ini. Lalu simulasi dampak pasien farmasi. Proyeksi akumulasi limbah plastik farmasi. Selain aspek kesehatan, simulasi ini memberikan dampak lingkungan berupa tumpukan kantong plastik obat yang disisakan, memberikan gambar nyata mengenai kontribusi limbah individu terhadap kelestarian lingkungan sekitar, pemanfaatan artefak fisik dalam proses digital. Penggunaan elemen pendukung seperti resep obat, kantong plastik, dan scanner barcode menjadi bagian penting dalam sistem untuk memvalidasi data masukan guna menghasilkan visualisasi dampak yang akurat. Part 7. Analisis dan data kesimpulan akhir. Wawasan dan temuan observasi. Efektivitas visualisasi dampak akumulatif. Simulasi visual terbukti jauh lebih efektif dibanding informasi berbasis teks dalam memberikan pemahaman instan mengenai bagaimana kebiasaan harian yang kecil dapat berakumulasi menjadi dampak lingkungan yang sangat masif dan signifikan. Transformasi data menjadi nyata. Melalui visualisasi konkret seperti muka sampah plastik setinggi gedung rektorat, penggunaan dapat lebih mudah mencerna data abstrak sehingga kesadaran terhadap pola konsumsi harian meningkat secara drastis dan mendalam. Peningkatan kesadaran melalui metode interaktif. Temuan menunjukkan bahwa kesadaran kritis muncul saat pengguna melihat konsekuensi nyata dari tindakan mereka. Kesimpulan proyek, keberhasilan jembatan edukasi interaktif. Sistem Butterfly Effect Simulation berhasil menjembatani kesenjangan antara tindakan keseharian dengan konsekuensi berskala besar serta berfungsi sebagai media edukasi interaktif yang mengubah paradigma berpikir pengguna secara sistematis. Potensi perubahan perilaku jangka panjang dengan mengubah data kebiasaan kecil menjadi visualisasi dampak nyata. Sistem ini mendorong pengguna untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih bijak dan berkelanjutan dalam hidup sosial maupun lingkungan. Kesimpulan proyek ini adalah validasi fungsionalitas sistem simulasi, yaitu implementasi fitur CRUD dan pengolahan data akumulasi selama 4 tahun membuktikan bahwa teknologi ini mampu memberikan proyeksi masa depan yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab serta relevansi lintas aktor dan skenario. Proyek ini menegaskan bahwa setiap aktor, mulai dari penghuni asrama hingga pasien apotek, memiliki peran krusial dalam menciptakan perubahan besar yang dimulai dari perbaikan kebiasaan kecil setiap harinya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.